Anda, mohon maaf nih, punya pacar orang Islam. Oke? Nah, suatu saat pacar Anda ini menyakiti Anda, mengecewakan Anda. Lalu Anda trauma nih, oh orang Islam begini gitu. Sehingga apapun yang dia omong, pokoknya salah. Misalnya jam 12 siang, ya matahari terik, terus dia bilang, itu ada matahari di atas. Gara-gara dia yang ngomong, bohong. Bukan begitu. Oh ya, paham. Jadi cara kita diskusi itu bukan seperti itu. Begitu loh. Kalau dia, walaupun dia itu pernah kita punya rasa trauma dengan mereka, kita punya perbedaan dengan mereka, bukan berarti apa yang mereka sampaikan itu lalu kita bantah membabi buta. Jadi ketika orang Islam berkata, Edis, apakah Yesus hamba Tuhan? Iya, betul. Yesus hamba Tuhan di dalam Alkitab. Tetapi Tuhan di situ bukan Allah seperti halusinasi di dalam kepala. Makanya dia ngomong sekaligus kita koreksi. Begitu loh, kita benarkan sekaligus kita koreksi maksudnya. Itu model diskusi seperti itu, bukan bukan. Kalau seperti itu akhirnya Anda tidak mengakui kehambaan Yesus kepada Bapa di sorga. Dan itu sudah dikutuk sebagai antikristus. Barang siapa yang tidak mengakui, tidak percaya bahwa Yesus telah datang, Kristus Mesias telah datang sebagai manusia, terkutuklah dia. Bahwa dia itu adalah penyesat dan antikristus. Nah, banyak orang-orang seperti ini. Seperti si Agatha, si Robert Mokondo, ya kan? Rudy Iskar. Mereka tidak mengakui bahwa Yesus datang sebagai hamba, melakukan kehendak Bapa di sorga. Begitu. Nah, orang-orang seperti inilah memang yang akhirnya menjadi batu sandungan dalam pemberitaan kebenaran. Seperti itu. Makanya menurut mereka, orang-orang ini sebenarnya adalah oneness yang belum menetas. Jadi mereka itu lagi nyamar sebagai Kristen berpaham Tritunggal, tapi sebenarnya berpaham oneness. Jadi menurut mereka, oneness itu maksudnya mereka nggak percaya Tritunggal gitu? Oneness itu mereka mempercayai bahwa Bapa di sorga itu menjelma menjadi Yesus. Lalu ketika Yesus berdoa, dia berdoa kepada dirinya sendiri. Jadi Yesus itu hamba dirinya sendiri gitu loh. Yang membuat mereka seperti itu karena mereka gagal memahami kata Tuhan. Kegagalan mereka memahami kata Tuhan itu membuat mereka akhirnya Yesus menghamba kepada diri dia sendiri. Nah, itulah argumen daripada Agatal. Begitu. Coba, bagaimana Yesus menghamba kepada dirinya sendiri? Ya Bapakku, yaitu aku. Ini yang membuat akhirnya Kristen diolok-olok itu seperti itu karena orang-orang yang belum netas ini. Begitu. Iya sih, tapi memang dulu pernah sih Bang Edis, dulu kan waktu masih masih kecil gitu kan, terus diajari Tritunggal. Memang waktu dulu sempat ada kayak ini seingatku ya, ada pengajaran tentang ya Yesus itu adalah Bapa sendiri. Kayak gitu. Jadi mungkin pola pikirnya tuh kebentuk kayak berarti Yesus itu ya sama dengan Bapa. Berarti ketika dia turun ke dunia terus ada di ayat yang dia berdoa kepada Bapa, itu dia berdoa ke dirinya dia sendiri gitu. Nah, itu yang makanya dibilang ajaran sinting. Yesus berdoa kepada diri dia sendiri, ini kan sinting. Makanya yang diserang orang Islam itu sebenarnya orang Islam itu menyerang bukan ajaran Kristen. Yang mereka serang itu adalah ajaran orang-orang Kristen yang ngaku Kristen padahal ajarannya bukan Kristen. Itu sebenarnya di situ. Saya udah
Udah 14 tahun saya itu berdebat dengan orang Islam. Saya ngerti betul orang Islam itu isi pikiran mereka itu saya tahu betul. Mereka sedang menyerang pengajaran-pengajaran yang berasal dari orang-orang Kristen yang seperti model-model Agatha, Robert, itu. Yesus hamba dirinya sendiri. Yesus mengutus Yesus. Nah, itu dia tuh bingung kan akhirnya kalau misalnya ya kayak gitu Wanes gitu bingung gitu. Ya itulah. Makanya ketika di Taman Getsemani, apa? Tuhan Yesus berdoa bagaimana? Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Perhatikan kata-kata ini. Tetapi bukan kehendakku. Kata Tuhan Yesus kan, bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu. Lah bagaimana mungkin engkau adalah aku? Itu kan berarti ada dua pribadi yang berbeda. Jelas, gitu. betul sekali. Seperti itu. Ada dua pribadi betul yang berbeda. Yang satu Bapa di surga, yang satu adalah Mesias yang diutusnya. Seperti itu. Nah, Mesias inilah yang akan menyelamatkan seluruh umat manusia bagi yang percaya kepadanya. Pertanyaan tentang siapa Yesus sudah diutarakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bukan kita yang pertama kali nanya siapa Yesus. Tuhan Yesus sendiri langsung. Oh, Tuhan Yesus pernah berkata, kata orang siapa aku ini? Kan itu yang ditanyakan. Iya. Ada yang berkata engkau adalah Elia, ada yang berkata engkau adalah ini, engkau adalah itu, engkau adalah itu. Lalu apa kata Tuhan Yesus kepada Rasul Petrus? Tetapi menurutmu siapa aku ini? Apa kata Rasul Petrus? Jawabannya itu di situ. Engkau adalah Mesias, anak Allah. Itu jawabannya.